Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Senang kita berjumpa kembali melalui renungan firman Tuhan hari ini. Damai sejahtera dari Allah yang melampaui segala akal, itulah yang senantiasa memelihara hati dan pikiran kita di dalam Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Mari kita satukan hati untuk berdoa. Tuhan Yesus yang maha baik, inilah kami apa adanya kami hari ini, mengucap syukur berterima kasih buat nafas kehidupan dan hari yang baru yang Tuhan Yesus berikan kepada kami, dan kami akan menjalaninya. Sebelum kami menjalaninya, berkati firman-Mu menjadi terang yang menerangi langkah hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Renungan firman Tuhan yang akan kita dengarkan bersama hari ini, saya bacakan di dalam Hakim-Hakim pasal yang ketiga ayat 1-4. Demikian firman Tuhan. Inilah bangsa-bangsa yang dibiarkan Tuhan tinggal untuk mencobai orang Israel itu dengan perantaraan mereka, yakni semua orang Israel yang tidak mengenal perang Kanaan. Maksudnya hanyalah supaya keturunan orang Israel yang tidak mengenal perang yang sudah dilatih berperang oleh Tuhan. Yang tinggal ialah kelima raja kota, orang Filistin dan semua orang Kanaan, orang Sidon dan orang Hewi yang mendiami pegunungan Libanon, dari gunung Baal Hermon sampai ke jalan yang menuju ke Hamat. Mereka itu ada di sana supaya ia mencobai orang Israel dengan perantaraan mereka, untuk mengetahui apakah mereka mendengarkan perintah yang diperintahkan Tuhan kepada nenek moyang mereka dengan perantaraan Musa. Dari ayat-ayat yang kita sudah dengarkan tadi yang saya bacakan, kita akan berbicara tujuan Tuhan mengizinkan mengalami berbagai pencobaan. Berbagai pencobaan sebagai sarana yang dipakai oleh iblis dan diizinkan oleh Tuhan untuk kita alami, dan iblis memakainya untuk menjauhkan manusia dari Tuhan. Tetapi Tuhan bisa pakai itu untuk menjadi suatu tujuan yang baik, menjadi berkat, menjadi suatu kekuatan dalam kehidupan kita. Jadi kehidupan yang dijalani oleh bangsa Israel menjadi contoh juga bagi kehidupan yang akan kita jalani dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya, sebagai pengikut Tuhan, sebagai pengikut Yesus. Apa yang mereka alami, berbagai pencobaan, berbagai pergumulan, persoalan dalam hidup, tentunya kita pun dalam hidup, selama masih hidup, selama masih bernapas, akan mengalami berbagai pergumulan, berbagai persoalan, berbagai cobaan dalam hidup kita, dipakai oleh iblis, dipakai oleh setan, kuasa jahat, untuk menjauhkan kita dari Tuhan, supaya kita nggak mengandalkan Tuhan, supaya kita nggak ikut Tuhan, tetapi kita mengandalkan iblis, ikuti iblis. Jadi minimal dari ayat yang kita baca tadi ada dua. Mengapa Tuhan mengizinkan bangsa Israel, mengizinkan kita mengalami berbagai pencobaan ketika kita menjalani kehidupan? Apa saja itu? Yang pertama, tujuan Tuhan mengizinkan kita mengalami berbagai masalah pergumulan yang kita sebut sebagai pencobaan. Yang pertama, untuk melatih kita memenangkan berbagai pencobaan. Dikatakan tadi dalam Hakim-Hakim pasal 3 ayat 2, maksudnya hanyalah supaya keturunan orang Israel yang tidak mengenal perang yang sudah dilatih berperang oleh Tuhan. Jadi pencobaan, pergumulan, persoalan yang kita hadapi itu memang bisa dipakai oleh iblis untuk menjauhkan kita daripada Tuhan, tetapi itu diizinkan Tuhan supaya kita dikatakan terlatih untuk menghadapi berbagai pencobaan, berbagai pergumulan, persoalan yang ada. Jadi cara Tuhan untuk melatih kita menjadi orang yang kuat, menjadi orang yang hebat, untuk melihat pertolongan Tuhan, untuk melihat penyertaan Tuhan, untuk melihat kuasa Tuhan, untuk melihat mujizat Tuhan, ya caranya melalui pencobaan-pencobaan yang ada, pergumulan, persoalan yang ada dalam kehidupan kita. Itu cara Tuhan untuk melatih kita untuk bagaimana bisa memenangkan berbagai pencobaan demi pencobaan yang ada dalam kehidupan kita. Kita tidak tahu apakah kita bisa menang terhadap pencobaan, kuat terhadap pencobaan, mampu mengatasi pencobaan kalau kita tidak mengalami yang namanya pencobaan. Oleh sebab itu, mari kita buat pencobaan ini, walaupun itu pakai iblis untuk menjauhkan kita dari Tuhan, diizinkan Tuhan pencobaan tersebut dipakai iblis, tetapi kita ubah, kita memiliki pemikiran yang baru, sama seperti bangsa Israel. Tuhan katakan itu maksudnya supaya apa? Supaya kita terbiasa, terlatih
untuk mengalahkan berbagai pencobaan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu Tuhan pernah katakan, Dia tidak akan membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita, kemampuan kita. Pada waktu kita dicobai, Dia akan memberikan jalan keluar pada kita. Dikatakan sehingga kita mampu lepas dari setiap masalah, pergumulan, persoalan kita. Dan itu nanti bisa kita baca dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Di sana dikatakan Dia tidak akan biarkan kita. Dia mau melatih kita supaya kita bukan menjadi anak-anak yang cemen, kalau kita bilang anak-anak yang lemah, anak-anak yang gempangan, tetapi kita mau menjadi anak-anak yang kuat di dalam Dia. Dia mau kita menjadi anak-anak yang mampu berperang, mampu melewati setiap pergumulan kita. Melalui apa? Masalah tersebut. Jadi tujuan Tuhan mengizinkan masalah, pergumulan, persoalan, berbagai pencobaan dalam hidup kita. Yang pertama, melatih untuk memenangkan berbagai pencobaan. Itulah cara Tuhan melatih kita supaya kita menang berbagai pencobaan. Sama seperti bangsa Israel, Tuhan melatih mereka berperang melawan bangsa-bangsa lain, sehingga Tuhan mengizinkan ada bangsa-bangsa yang masih hidup bersama dengan mereka. Supaya apa? Tuhan menyatakan bahwa mereka mampu dengan pertolongan Tuhan memenangkan peperangan tersebut. Kita pun demikian, Tuhan mau kita memenangkannya. Oleh sebab itu serahkan peperangan kita, pencobaan kita tersebut kepada Tuhan dengan apa? Meminta kekuatan, pertolongan Tuhan. Yang kedua, mengapa Tuhan mengizinkan kita mengalami pencobaan? Yang kedua, untuk menguji ketaatan kita kepada Tuhan. Dikatakan dalam Hakim-Hakim pasal 3 ayat 4, mereka itu ada di sana supaya Ia mencobai orang Israel dengan perantaraan mereka untuk mengetahui apakah mereka mendengarkan perintah yang diberikan Tuhan kepada nenek moyang mereka dengan perantaraan Musa. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, tujuan Tuhan mengizinkan kita mengalami pencobaan yang dipakai iblis untuk menjatuhkan kita, menjauhkan kita dari Tuhan. Tetapi Tuhan bisa pakai itu sebagai sarana untuk melatih kita berperang, sehingga kita menang terhadap pencobaan dan kita bersaksi Tuhan ada bersama kita, Tuhan ada di pihak kita, Tuhan maju berperang ganti kita dan memberikan kemenangan bagi kita. Tetapi yang kedua, tujuan Tuhan untuk menguji ketaatan kita kepada Tuhan. Dengan adanya berbagai pencobaan, pergumulan, persoalan yang ada dalam hidup kita, disitulah kita tahu apakah kita ini seorang yang benar-benar dengar-dengaran sama Tuhan, melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Dengan kata lain, kita ini seorang yang taat apa tidak. Itu diketahui ketika kita mengalami pencobaan, ketika Tuhan mengizinkan kita berbagai pergumulan, persoalan, cobaan demi cobaan ada dalam hidup kita. Tujuannya apa tadi? Tuhan pengen tahu apa sih sebenarnya yang ada di dalam hati kita, kehidupan kita. Apakah kita menjadi pribadi yang taat sama Dia atau tidak? Karena setiap kita mau naik level atau naik tingkat, tentu seperti di sekolah-sekolah, mereka harus diuji dulu. Dan ketika mereka lulus ujian, maka naik level lah. Demikian juga dalam kehidupan kita, pencobaan itu Tuhan izinkan supaya kita naik ke tempat yang lebih tinggi. Dan saya percaya ketika kita ada di dalam Tuhan, Tuhan akan memampukan kita untuk melewati pencobaan, dan kita akan menjadi pemenang, dan kita terlatih dengan pertolongan Tuhan. Dan Tuhan tahu, oh ternyata hati kita, hidup kita, walaupun ada pencobaan, kita tetap ikut Tuhan, tetap taat sama Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu yang mengajar kami bahwa pencobaan dipakai oleh iblis untuk menjauhkan kami dari Tuhan. Tetapi Tuhan bisa pakai, izinkan pencobaan tersebut untuk melatih kami berperang supaya kami mampu, terbiasa, dan lepas dari peperangan tersebut, memenangkannya dengan Tuhan yang ada di depan kami, berperang ganti kami dengan kami mengikuti segala perintah dan perkataan Tuhan Yesus, dan kami melakukannya, maka kami percaya kami di pihak pemenang. Kami juga mau belajar ketika kami dalam keadaan senang, dalam keadaan semuanya damai, kami mengikut Tuhan, taat pada Tuhan. Tetapi ketika kelihatannya tidak senang, kelihatannya semuanya penuh dengan pergumulan, persoalan, kami tetap mengikuti Tuhan, karena untuk itulah kami dipanggil oleh Tuhan. Tuhan menguji kami, mau mendewasakan kami, apakah kami seorang yang taat atau tidak melalui pencobaan yang dialami. Oleh sebab itu Tuhan, sepanjang hari ini kami ke depan, kami tahu tidak luput dari masalah, pergumulan, dan berbagai pencobaan. Tetapi Tuhan yang kami sembah, yang kami puji, akan memberikan kami kemenangan demi kemenangan, sehingga kami melihat segala janji Tuhan digenapi dalam hidup kami yang mau mendengar dan melakukan perintah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami menjalani sepanjang hari ini. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.